Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kembali wabarakatuh. bersama kami di Nanuto Podcast. Pada malam hari ini kita akan bercerita tentang persiapan menjelang Idul Fitri. Bicara tentang Idul Fitri, tentu kita akan kepikiran kita adalah tentang bagaimana itu Idul Fitri yang akan terjalani. Biasa malam hari ini sudah ramai persiapan menjelang Idul Fitri. Biasa ada aroma kue, persiapan baju lebaran. Dan macam-macam. Dan untuk berbicara kita akan bercerita dengan para narasumber malam hari ini. Di studio paling sampingnya telah hadir Pak Ferry Hari. Hari Bukar Komang dan Mas Rivo, konten kreator Kocak Komedi. Kalau kita bercerita tentang Idul Fitri, menurut Bapak apa persiapan yang kita lakukan Idul Fitri? Ya. Terlebih dahulu saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk para muslim. Jadi kalau Idul Fitri itu sangat erat kaitannya dengan persoalan yang biasa di kampung itu, kalau di Jawa itu ketupat. Ya, Tapi kalau di daerah kita itu kan gogoso, lalampa, buras, dan macam-macam. Jadi sekarang kalau di rumah-rumah sekarang ini untuk mendekat ini pasti kue-kue itu. Banyak, pokoknya ibu-ibu sibuk sekali dengan kue itu. Jadi kemudian baju lebaran. Nah, jadi anak-anak semua sudah sibuk ke pasar. Jadi kalau misalnya orang-orang perkotaan itu pasti kan hari-hari pasar kan. Tapi kalau kita di pelosok di desa itu, ya macam kalau kami di sana hari Rabu dan Sabtu. Ya hawas memang itu. Pokoknya anak semua mana punya baju mana itu dekat sekali dengan persoalan itu. Hari pasar itu. Kemudian macam-macam lah. Tapi kalau macam dulu ini persoalan dulu kan macam waktu kami masih kecil. Itu sepertinya tidak begitu. Cuma berpikirkan tentang safari, baju safari itu. Karena yang dipikir pokoknya saya punya roti ini banyak sekali di kantong ini. Begitu ya. Jadi itu dulu. Persiapan lebaran biasanya kebiasaan kita di sana itu via gogoso. Laku nangala ira ulu. Ya. Ambil daun pisang, dibikinkan gogoso, burasa atau lalam. Iya. Pade baru itu kita yang laki-laki, rata-ratanya laki-laki di sana itu mau tapa gogoso. Laki-laki apa tuh? Iya. Ayo bine. Perempuan yang bungkus-bungkus di sana. Kita laki-laki yang eksekusi di luar. Tentu ane matongoyo yang punya tengah hari bailongo perang. Kita pasa diambil malam hari biasanya. Begitu. Bicara tentang persiapan Ramadan, persiapan Idul Fitri. Kira-kira apa semua disiapkan, Pak, dalam menjelang Idul Fitri? Oh iya, kalau saya itu dengan teman-teman lain yang berhubungan dengan persoalan masjid, kan di Idul Fitri itu kan sholat kan, sholat itu pastilah kita harus mempersiapkan tempat sholat kita. Nah kalau di masjid, jadi semua kalau yang lain itu kita poles kembali, bersih kembali, kemudian dicat dalam masjid supaya situasinya akan agak lain dari biasanya kan. Kemudian apalagi halaman, karena mungkin ada juga masjid ditambah. Kita tambah dengan apa? Kan banyak jemaahnya. Iya, banyak jemaah tenda. Pastilah yang tidak sama dengan hari-hari biasa. Sehingga kita harus pasang mungkin terowongan tenda. Harus ada itu. Kemudian ada juga sepertinya di jalan-jalan orang pakai. Jadi itu yang jadi persoalan kita sekarang, persoalan kita. Sehingga saya menghimbau kepada semua kalangan halayak supaya di jalan itu jangan sampai menghalangi jalan. Kita kasih bagus lah di tempat di halaman-halaman luas lah. Kalau misalnya halaman masjid tidak memungkinkan, mari kita cari di lapangan kan. Tapi sedini mungkin harus ada dibersihkan memang, harus ada pembersihan, disterilkan supaya kita bagus melakukan ibadah. Tadi lupa bomba mempersiapkan lapangan mereka. Oh, lapangan. Jadi mereka ini setiap tahun di lapangan mereka. Karena masih tidak cukup. Jadi
dibuat di lapangan. Kalau Bang Tito di kampung, Kalau ke kampungnya saya, misalnya berangkat dari halaman masing-masing dulu. Jadi kita kasih bersih di mana di area jalan supaya agak bagus sedikit. Dan juga sama seperti Pak Peri tadi, kebiasaan kita di sana biasanya di sekitar masjid dibersihkan. Kalau seperti masjid yang sebelah sana harus dia pakai tenda atau terpal. Ada berapa masjid? Ada 3 masjid. Iya. 4 masjid di sana. Oh, tidak sama dengan Pak Ferry punya. Sama. Ya. Sama. Biasanya Berarti di masa ini ada berapa masjid itu? 4. 4 masjid. Iya. Masjid yang di daerahnya kami, yang di daerah di bawah ada juga. Begitu. Ya. Di dalam bulan Idul Fitri ini kira-kira menu apa yang bisa disiapkan? Hari raya Idul Fitri ini. Biasa, Bang Ferry kok. Iya. Menu-menunya banyak. Baik. Pasti itu menu-menunya itu yang banyak kan santan. Santan dengan Iya, gorengan. santan. Ayam di santan, ikan di santan, burasa di santan. Nah, disitulah kenaikan asam urat nanti terjadi. Kolesterol tinggi, naik gula darah ya. Imbauan kepada masyarakat, nemon tani berlebihan perawi. Apalagi kamu pavoro. Kalau menunya Pak Ferry? Menunya biasa. Kalau menurut saya ini karena Roti pacolo. saya senang dengan apa namanya makanan yang tidak bersantan. Iya. Karena memang sudah ditahu perasaan ini. Iya. Jadi saya siapkan memang di rumah kepada perempuan di rumah supaya jangan sampai dipersiapkan terlalu santan itu. Iya. Saya ini saja puasa saja cuma makan telur 1. Luar biasa. Nah, jadi telur saya betul-betul saya batasi karena memang momen puasa ini untuk menurunkan gula darah, kemudian kita bisa kolesterol apa semua ya karena ketika dia kosong kemudian masuk gitu namanya gula minyak-minyakan itu. Nah, tunggu bagian habis kita. Hantam. Sehingga saya sudah mempersiapkan sedini mungkin jangan sampai terjadi macet. Gitu. Kalau menu-menu yang kita siapkan dalam Lebaran Idul Fitri. Memang sampai untuk menjaga kesehatan. Iya. Setelah selesai sholat Id, biasa kita kan berziarah di kubur. Untuk berziarah di kubur. Jadi pengalaman berziarah kubur. Iya. Kalau ziarah di kubur itu saya sangat pendekatan tentang Islam tradisional dengan tidak. Sehingga kalau bapak saya itu kental dengan Islam yang profesional lah. Jadi ketika ziarah kubur itu bukan nanti ke kubur kita, baru kita pikirkan bahwa kita dekat dengan orang-orang yang sudah meninggal. Di rumah saja boleh kita berdoa, tapi karena budaya ini untuk kita lestarikan ini budaya karena kita bukan untuk apa sebenarnya ziarah kubur itu. Artinya kebersamaan di dalam itu ada. Nah, jadi kita panggil guru-guru atau imam atau pegawai sara untuk kita baca ke situ karena di sana itu kesempatan kita itu dengan anak-anak bersedekah karena ada misalnya anak mau bersedekah. Nah, itu yang kita ambil hagalah itu. Dan kami senang sekali begitu. Sebenarnya itu tidak pas dengan kita punya pemahaman tentang bagaimana ziarah kubur itu karena tanpa itu menakal. Cuman mari kita ambil sisi positifnya kan, karena ada sisi positif dalam itu yang kita bisa lakukan akhirnya kita ada kebersamaan. Nah, seperti saya ini kan, yang rumitnya saya rasa kalau misalnya karena saya punya oma kan Kristen di kubur Kristen, jadi bagaimana tentang itu? Dilema itu. Nah, dilema kan, sehingga kami tidak akan ke sana, apalagi jauh, berarti doa saja. Nah, itu yang jadi. Syukurlah kalau misalnya kubur ada dekat. Itu perbedaan. Tapi selama ini kami cuma melihat situasi yang dekat saja. Jadi kalau lihat, kita rame-rame ke sana lah. Jadi kebetulan saya ada budaya lain dari pihak istri. Saya harus menghargai kan. Nah, makanya saya lakukan itu. Misalnya pergi siram kubur waktu masih dalam puasa ini sebelum itu.
kemudian menjelang Kan ada puas di bulan-bulan Ramadan setelah Ramadan. Ramadan itu ziarah kubur. Kalau Bang Rifo? Kalau saya kebiasaannya kami di sana, biasanya kalau pas dari masjid Iya, masih. ke orang tua dulu, habis saling maafkan di sana, biasanya 3 hari lewat lebaran baru ke kubur. Nah, biasanya begitu. Karena memang kan tempat dan budayanya. Iya. Di sini selesai pun hari sholat langsung ke kubur. Biasa. Di sini. Ponton Tubur aja, ini yang cerita ini juga masih keluar juga di orang kan begitu ada yang saya dengar share aja horo. Jadi 3 hari mungkin ya benar atau tidak kita tidak tahu juga tapi gitu. Iya. Tentu Pak, ini di Idul Fitri kan ada lagu berkesan. Iya. Kira-kira lagu berkesan apa Pak? Itu mengingatkan kita kembali Iya. lebaran silam. Kebetulan kemarin saya sudah ciptakan lagu untuk persiapan lebaran. Iya. Ada apa lagu? Nanti diputar nanti. Jadi belum waktu yang mau diputar. Jadi kira pada suasana lebaran baru diputar ke media, mungkin masih TikTok mungkin. Atau nantilah dilihat. Berarti punya channel TikTok. Iya. Supaya pemirsa tahu itu channel apa itu namanya. Channel Piri Ari. Piri Ari saja. Dia kalau nama channelnya itu Vanjoyo. Oh, Vanjoyo. Ya, Vanjoyo. Itu apa artinya Vanjoyo? Nenjoyo. Vanjoyo itu FA Piri Ari. Kemudian Joyo. Joyo itu nama nenek saya bukan Joyo. Joyo itu merayap. Nah itu Nenjoyo. Iya. Bahasa Kaili ya. Jadi kebetulan pam dari mama saya itu Joyo namanya. Adik kakak. Jadi yang menurunkan beliau itu adalah dari orang tua Joyo. Jadi ketika saya di LSM saya masih pakai nama itu Van Joyo. Tapi orang bilang saya Jawa. Padahal bukan Jawa. Boleh juga. Nah itu nama TikTok. Jadi berbicara tentang musik di dalam bulan suci Ramadan dan di Lebaran. Biasa di Lebaran kan ada musik spesial. Tadi kan sudah disampaikan, Pak Ferry sudah ciptakan lagu untuk bulan Lebaran. Kira-kira yang paling berkesan di musik-musik nasional ini apa? Iya. Lagunya siapa maksudnya? Iya, kalau kan ada Bimbo, ada Roy Rama. Paling berkesan. Begini, saya mau terangkan tentang situasi Lebaran zaman-zaman kita, teman-teman kami dulu. Kalau persiapan begitu paling saya senang sekali mendengarkan lagu-lagu kesida, kesida, rebana itu. Tapi sekarang ini anak-anak dengan kasida modern, kasida modern yang dipoles dengan musik-musik yang agak itu yang DJ itu. Nah, tapi dia punya penyampaian itu keislaman. Jadi itu perbedaannya saja. Tapi cara penyampaiannya bukan lagi melalui radio. Kalau dulu radio kan paling kita cuma dengar radio yang store. Kemudian, tapi sekarang tidak lagi, semua seru bagus, positif saja. Panggil judulnya ada di YouTube, buka sudah kita buka. Itu perbedaan. Baru sekarang waktu puasa ini kan, jadi lagu-lagu religi enak sekali kita bawa ke YouTube ke TikTok. Nah biasanya kita bahas karaoke apa semua, ini saja yang benar. Baru perbedaan. Tapi dulu kan tidak ada yang macam begitu. Kita betul-betul di muka radio saja. Nah baru ada namanya waktu dulu itu diputar juga bulan puasa tutur tinular. Dan sekarang kan mereka sudah jalan. Yang ada cuma pakai HP. Pakai HP ya? Iya. Semua sudah ada di aplikasi. Tinggal kita cari saja. Itu gampangnya sekarang. Semua serba mudah. Sudah mudah sekali. Kalau Bang Rifo musiknya disukai? Ya kalau tidak mungkin kita bikin musik disco. Kalau suasana. Kalau artis nasional yang Anda sukai. Iya. Paling disukai. Ya, kasida, nasidaria. Nasidaria. Dulu. Tapi sekarang kalau menjelang subuh atau menjelang maghrib, menjelang mau buka puasa, itu sering diputar-putar dengan enak. Teringat waktu kita masih kecil dengan nenek
gitu. Nasi dari bukan nasi dari. Hah? Nasi dari. Iya, nasi Bukan nasi dari. Nasi dari. Nasi dari ya. nasi dari ya. Itu yang kasidah yang bisa saya tahu. Kan memang Nah, kasih budaya. ya, Dari kasidah sebenarnya, modern. iya, Sudah betul. lama itu, Pak. Oh iya Jadi, betul. Tapi itu musik itu sangat berkesan dengan anak 80-an, 90-an itu. dia membuat kita terlempar ke Iya. masa silam gitu. Nah, Iya. nasi Biasa. dari ya. Nasi dari. Iya. Nah, sekarang kita bicara tentang belanja. Belanja. Belanja di Lebaran. Iya. Biasa kan dulu kita belanja, biasa kita naik PT-PT Iya. atau naik motor sendiri, tapi nuansanya beda dengan sekarang. Bisa Bapak ceritakan Oh iya. tentang Ngojek. Dulu kan kendaraan masih satu itu motor. Jadi orang di ojek itu kamai ramenya di ojek. berarti Jadi panen untuk kamu je Ah iya panen tukang ojek. Nah, yang serunya yang saya rasakan pada kalau zaman dulu tentang belanja di pasar menjelang Lebaran itu adalah pas sudah malam Lebaran, kemudian ada baju yang tidak pas. Ah, iya. Mau pergi tukar, sudah tidak lagi pasar. Iya. Nah, terpaksa Pasar jalan yang bagus yang kita mau lalui adalah mau pergi ke Palu saja. Mau naik motor harus diantar itu. Mau pergi ambil sana. Nah, ya. Sementara, belanja sampai tengah malam. nah iya, sampai tengah malam. Saya masih ingat Ramayana itu. Iya, saya betul-betul saya pergi di Ramayana, pergi belanja di sana, Pak. Karena bilang tidak pas. Berapa itu jam berapa? Sampai jam 1. Jam 1. Sampai jam 2 baru kita pulang. Sampai Reno Menga. Sampai tidak tidur lagi di pulang ke rumah. Nah, tapi kalau sekarang saya ini sepertinya tidak rasakan lagi seperti itu. Ketika kita mau beli pasang tidak pas, kita langsung diganti. Tetap Tukar, diganti. masih bisa diganti. Tapi ada perjanjian awalnya. Iya, ada perjanjian. Kalau tidak pas ditukar. Tapi persoalannya misalnya kan ada orang yang di pasar itu kan cuma datang temporer saja. Ketika kita mau pergi tukar, dia lagi berjual dia. Iya. Tukar dengan siapa? Mana jam buka ya? Sudah pulang. Iya. Ada pulang yang punya. Artinya kita tidak bertemu lagi dengan beliau untuk pasar berikut sudah Karena sudah dia mau juga mungkin kumpul dengan gitu. keluarganya juga dia. begitu. Karena besoknya sudah lebaran. Misalnya kalau Lebaran begitu dia punya kasus itu. Kalau Bang Rifo gimana? Nah, kalau saya suka dukanya ini, kalau ke pasar itu, misalnya kalau masih pasar tradisional, Iya. nah hujan, Iya. pasti itu mengalami kebecekan di jalan. Becek ya. Nah, Iya. nah gonjo, Iya. nah di sana boleh porsol di larang. Nah, yang paling soalnya biasanya, kalau di pasarnya di kampung sana, pokoknya kalau hujan pasti itu PC dari becek sekeliling. Tapi ada drainase kan, drainase. Penampung hujan. Ada. Ada, tapi namanya pasar tetap yang dilalui itu. Tetap Nah, bisa lihat air hujan. baru kalau sudah hari hanya besok Lebaran, musimpi manusia bermacam-macam itu Bau. Pokoknya aroma. aroma ikan, duongau, banyak aromanya di situ. Wah, Bau badan. Itu sudah baku campur semua itu. sudah baku campur Ya, semua. itu serunya di tempat begitu. Serunya di situ, simpimpi besana area rando sana ada esano besana sana jam sekolah. Simpi tabe. Ada cerita seru Pak ketika berbelanja. Cerita seru. Iya, itu kejadiannya sekitar 5 tahun lalu, 5 tahun lalu itu. Jadi ketika karena begitu banyaknya manusia di pasar itu, ini pasar tradisional ini Pak. Jadi saya pikir saya masih pegang saya punya anak. Itu masih, tapi beliau sudah besar sekarang. Bisa pegang. Ternyata bukan lagi itu orang, itu anak saya pegang. Ada orang tua perempuan. Tapi orang tua perempuan ini ternyata dia pikir yang pegang tangannya anaknya. Ya. Oh, berarti salah. Sudah saya Salah pegang terus. Nanti sudah aku ternyata
sudah salah pegang saya. Dia juga kira bahwa yang pegang dia anaknya. Kira pengaruh, pengaruh apa itu, Bang? Itu pengaruh memang sudah apa? Banyak sekali punya pengaruh. Panas, bau campur sudah dalamnya itu. Sehingga itu terjadi. Tidak fokus. Yang bikin seru lagi itu waktu mencari saya punya anak itu. Cari di mana ini, anak ini di mana? Ternyata anak saya itu terlepas dari saya, ibu yang pegang. Oh, gitu. Sehingga tidak repot pada saat itu. Saya pikir itu ada kalau Iya ada apa? Itu kejadian 4 saya. itu kisahnya. Kalau kisah yang baik itu ada kisah yang seru. Yang seru ini Norata doi. Iya. Dapat uang. Pas biasanya itu. Rezeki noprok itu. Ya. Dapat uang itu. Karena banyaknya orang, injah. Iya. Injah. Dalam hati itu begini, saya ambil ini berdosa. Tapi tidak kalau tidak dicair orang ini, saya punya rezeki. Rezeki ya. Kalau dicari kan Iya. rezeki ya. Tapi yang orang di sebelah begini melihat saya punya kaki terus. Pasti dia tahu ada uang. Dia lihat ya pandangannya itu habis kaki mukaku. Aduh. Paham sih. Berapa jumlah uang itu? Sekitar 50.000 begitu. Lumayan. Harus diambil nih ke perpan sih. Atau entah mengangga kan. Dibilang orang kita mencuri. Tapi ini bukan kita ambil dari orang kan. Tapi yang jatuh. Jatuh. Pas saya ambil itu uang itu. Kalau saya bilang begini nih, uang siapa jatuh? Pasti orang tua ini mengaku. Saya pasal, ini uangku. Langsung di kantong kan. Jadi sudah rezekinya kita itu Aman. Beli kata rembulan. Jangan uang dicuri. Jangan uang dicuri. Itu kan rezeki. Rezeki. Tiada juga orang mencari. Mungkin ya bagaimana lah. Kalau ada yang bertanya itu bisa dikasih. Iya, kalau ada yang bertanya bisa dikasih. Iya. Belajar. Nah, ada juga nih, cerita lucu waktu berpuasa. Ini pas 2 hari puasa masih. Jadi tiba-tiba lewat keluarga, dia bawa pisang. Jadi saya dengan teman satu itu namanya Aminul aja. Jadi karena itu pisang buah sisir, pisang kecil pisang apa namanya? Pisang punditora. Nah kalau bahasa kali pisang tora, punditora. Pisang ingat. Ya sudah. Satu disimpan ke dalam, satu dibuka sini. Sudah. Orang lewat ke sana kemari, kami sudah makan pisang. Padahal bosan. Betul-betul tidak diingat bahwa kami tidak ingat. Habis satu sisir itu kami makan, baru ingat. Kita ini puasa. Rezeki itu. Jadi itu, tapi kita bilang, ini rezeki. Terpaksa kita. Tapi sempat habis. Ya, tetap kami lanjutkan puasa karena memang itu. Saya pernah begitu. Pulang dari. Saya pernah begitu. Ini cerita seru waktu puasa ya. Waktu puasa juga. Sekitar berapa hari puasa. Pulang dari kebun, kebun pagi, bisa di pagi. Langsung buka itu tudung saji. Tudung saji. Lihat ada nasi. Makan. Nanti habis nasi itu baru diingat puasa. Baru ingat, puasa. Astagfirullahaladzim. Minum lagi air. Astagfirullah. Tambah batal. Karena sudah sadari bahwa puasa kan. Puasa dan. Tapi karena mulut masih astagfirullahaladzim, diminum lagi air. Itu. Nah itu cerita seru di bulan puasa itu. Memang sering begitu Pak. Iya. Tapi karena poroja sampiri. Asal jangan disengaja. Iya. Manakala kita sudah ketahui harus dilanjutkan puasa. Itu hak itu sah itu. Asal jangan sudah diketahui masih dimakan berarti disengaja. Sudah batal itu. Gitu. Nggak aja biasanya karena tidak ada biasanya di masjid. Mati lampu. Iya. Mati lampu. Karena suara mikrofon. Ya tiada. Cepat makan. Bukan aja buka. Aku tahu. Itu sahur itu. Ponto gurai tutui bolong. Dia kan tutui bolong biasanya. Ya harus tutui bolong. Tutup lu bang. Cerita dulu itu. Tapi sekarang kan sudah jarang terjadi. Jarang terjadi. Di kos kan kita kan subuh. Iya. Di waktu kuliah ini teman putar jam.
dia putar ke setengah 4. Kita saat jam 6. Sudah putar. Dia percepat. Dia berlambat. Berlambat dia. Berlambat. Percepat. Jadi tapi sudah jam 4, ternyata sudah setengah 6. Pas Sudah. surat itu sudah terang. Makanya lo kerjaan. Itu cerita lucunya. Iya. Kemudian selain itu malam takbiran, kegiatan malam takbiran, Pak Ferry. Oh iya, malam saya sebenarnya tidak gemar dengan malam takbiran, cuma saya balik dari luar saja. Jadi ramai sekali di luar ini malam takbiran. Jadi kalau dulu kita pakai obor dari bambu. Oh, jadi ramai sudah bikin ada pawai karena mau pawai. Tapi sekarang kan ada lampu ini. Kalau lampu HP dipakai, sungguh luar biasa sekarang gitu. Iya. Tinggal lampu HP dikasih kan, Menyala. jadi kasih pandang lampu di rumah baru kita kasih. Ini pawai modern namanya. Tapi ada pawai pakai mobil misalnya. Iya, ada juga bisa. Sering juga. Sering itu. Cuma lebih seru kalau misalnya mereka jalan kaki kan. Seperti Kalau belanja baju lebaran bagaimana? Kalau saya biasanya di kampung, belanjanya di pasar. Di pasar. Karena sekarang ada belanja online. Iya. Tapi kalau sekarang ini belanja online, anak-anak biasanya kurang percaya dengan ini fotonya. Iya. Di sana sudah kita pesan ini ukuran sekian. Sampai di seta, nang pusat. Biasanya kan kalau kekurangannya itu. Tapi kalau di pasar dibawa semua keluarga ke sana. Iya. Anjir nih si kantoran tete mah. Iya, artinya sudah resiko kita. Resiko. Sudah resiko. Iya, setiap 1 tahun 1 kali. Iya. Ya, mengeluarkan kita punya kebahagiaan pada anak-anak. Pada anak-anak, begitu. Itu kisah lucunya. Kalau kisah lucunya? Kisah lucunya. Nah, kisah lucunya. Ada lucu kan? Dalam satu keluarga nih. Iya. Kebanyakan itu perempuan dan anak tidak tahu kita tidak punya uang. Iya. Biasanya kan. Iya. Gimana ini? Dibawalah biasanya. Jadi putar otak. Putar otak. Iya. Dibawa. Baru kalau antar sambangan, Iya. madoli kan. Madoli. Nah, Tapi anera dua atau lu masih sama. kesimbali sih. Iya. Harus sama. Oh ini, pada laki-laki dan perempuan ini tidak sama kebutuhannya. Iya. Tidak sama. Lebih mahal perempuan. Bajunya sampai 300.000 satu lembar perempuan. Iya. Kalau laki-laki celana ini celana baju. Kisah lucunya. Kisah lucunya. Nah, kalau pergi di pasar bawa anak sekian seumur begini, tidak tahu kita banyak uang atau tidak. Pengen para tunjukkan. Banyak yang dia tunjuk. Toko, aneh bisa itu maka Fatimah ini. Mandas sambu. Tapi ini kejadian ini yang begitu. Bisa nyata ini. Banyak kejadian begitu. Tapi kita sebagai kepala rumah tangga tidak menyerah dengan keadaan itu. Walaupun kaki di atas kepala di bawah. Yang penting anak dan keluarga itu nomor 1. Kembali lagi, Bang Rifo, kan sering muncul di berana, TikTok, FB yang kocak-kocak. Kira-kira persiapan untuk lebaran ini? Ada konten kreator yang kocak. Ada. Ya tentang juga gitu, bulan Ramadan juga saya bikin. Karena sering saya buka itu di Facebook, pasti muncul di berana. Tentang Topo Siara pada Ame Maria. Topo Siara. Iya. Nah, nanti mah kue. Iya, antara kue. Namponkan. Akarune kari panambena. Iya. Apa kita ini ada porom lebaran. Habis lebaran itu pasti itu serbu luar biasa. Pemirsa, selanjutnya kita mendengarkan pesan-pesan tentang Idul Fitri, Pak Ferry. Iya. Pemirsa tahu. Jadi momen Lebaran ini tentunya kita tidak lepas dari persoalan yang sudah lalu-lalu kan. Mungkin ada kesalahpahaman dengan tetangga, dengan teman-teman, ada ketidakenakan. Tentunya kesempatan kita terakhir itu adalah
memberi maaf atau Iya, iya. Saling memaafkan. saling memaafkan. Nah, Sehingga kita dalam kehidupan kita bisa kita lalui dengan baik kan. Karena kalau dengan tetangga itu, apalagi dengan keluarga, dengan adik-adik, kita tidak bagus hubungan, Iya, pastilah bermasalah. Iya, Kemudian kita perbaiki kembali kalau misalnya ada, nah saling bermaafan. bermaafan. Tentunya itu saja dalam momen Lebaran setelah nanti. Kemudian Magrifo, pesan-pesan pemirsa. pesan-pesan saya kalau Lebaran itu hampir sama dengan Bapak ini, tapi kita sama keluarga harus saling baik-baikan dan hidup yang baru kembali. Iya, iya. Ya. Bayi yang baru lahir. Nah, ya. Gitu. Seperti bayi yang Ya, baru lahir. berlahir lagi. Saya mau bilang juga, tapi tidak sempat. Ya. Artinya begitulah manusia ini. Pemirsa, demikian podcast kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pesan-pesan minal aidin wal faizin Iya. para pemirsa. Ya, jadi saya mewakili keluarga dan kru Nanoto Podcast untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Berapa ya? Saya lupa sudah. Berapa? 14? Nanti nih. Nanti. Coba carikan dulu. 14.47. Oh, yang bagus ya. Jadi saya mewakili keluarga dan kru Nanoto Podcast mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Saya seluruh keluarga besar Tokaili, diapapun Anda berada, kita saling memaafkan. Atau apa yang salah dengan kita ini selama kita podcast ini yang menyinggung-nyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya dari kru Nanoto Podcast. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian pemirsa, saya Haji Giswara Asamalan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita akan terus jumpa kembali di bulan setelah Ramadan puasa ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.